Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wal hasbi wa ni'mal wakil wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. In the name of Allah, Allah is merciful of his command and his justice, and he is the omnipotent. Over everything I testify there's no right worshiping but Allah in his rububiyah, uluhiyah, names and the characters, nothing compares to him. Okay, I am standing here, we are standing here, we will present to you about presentation. The title about presentation, head. Okay, for the first presentation, we'll be reading with me. A draft, we drift head from the sun, but we do not fully understand the way in which it comes. We think that it's transferred by electromagnetic waves, but we cannot see them. The head rise from the sun. Do not have speech, although they throw it. We know this because speech remain cold. Although the rays warm the air and all other object they touch. The meaning is, kita memperoleh panas dari matahari, tetapi kita tidak sepenuhnya memahami bagaimana asalnya. Kami berpikir bahwa ini transfer oleh gelombang elektromagnetik. Tetapi kami tidak dapat melihatnya. Sinar panas dari matahari tidak memanaskan ruang. Meskipun mereka melaluinya, kita tahu ini karena ruang tetap dingin. Meskipun sinar menghangatkan udara dan semua benda lainnya yang disentuhnya. Okay, the next presentation will be presented with Aldo. The time is yours. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Object reflects some of the ray and absorb some of the rays. A polished surface reflects more radiant bit than a dull surface. Dull surface absorbs more radiant heat than a polished surface. We say that the sun radiates heat and we ill. This method of heating heat transfer by radiation. Semua benda memantulkan sebagian sinar dan menyerap sebagian sinar. Permukaan yang dipoles mencerminkan ketukan yang lebih terpancar daripada permukaan yang kusam. Permukaan yang kusam menyerap lebih banyak panas yang terpancar dari permukaan yang dipoles. Kami mengatakan bahwa matahari memancarkan panas dan kami menggunakan semua metode ini untuk memanaskan perpindahan panas melalui radiasi. Okay, from the third paragraph and the fourth paragraph will be presented with Sister Tia. The time is available for her. Thank you. The sun in the... Wait. Maaf dulu, ntar dulu. Ada kendala lagi kerja. The sun in the solar system play a major role
including the sun center of circulation and as a source of energy in the solar system environment. The sun, it's a big flaming ball of gas. Not only is solar energy more grand, especially that energy process greenhouse gases and process water pollution. wait. Matahari dalam sistem surya mempunyai peran yang sangat besar, antara lain matahari sebagai pusat peredaran dan sebagai sumber tenaga di lingkungan tata surya. Matahari merupakan bola gas maha besar yang menyala. Tidak hanya itu, energi matahari yang lebih hijau, secara khusus energi tersebut menghasilkan gas rumah dan menyebabkan polusi air. Thanks. Okay, for the last presentation will be presented with Brother Doni. The time is available for him. Okay, thank you. The sun in the solar system plays a major role, including the source of vitamin, but even sunlight can overcome a number of skin diseases, such as eczema, acne, to psoriasis. This is because the rays produced are able to attack immune cell to the surface of the skin. For the more vitamin, the optite from sunlight can support the growth. Furthermore, working in the sun regularly reduces your risk of blood pressure and cancer. Salah satu sumber vitamin D, namun bukan hanya itu saja, sinar matahari pun juga dapat mengatasi sejumlah penyakit kulit, seperti mampu menarik sel-sel kekebalan ke permukaan kulit. Tidak hanya itu, vitamin D yang diperoleh dari sinar matahari dapat mendukung proses pertumbuhan, perbaikan, dan metabolisme sel kulit. Lebih jauh lagi, kalau kamu rajin berjemur, maka risiko penderita tekanan darah dan kanker akan lebih kecil. Okay, for the next presentation will be presented with Brother Aldo. Baik. Good thermal energy source in Indonesia can be found in areas with dormant volcanoes. Meanwhile, Indonesia output surplus after all its product of good thermal energy in Indonesia itself. Geothermal energy is one of Indonesia's renewable called Rescross, as well as a sustainable of low-bomb development, as well as weather spread
sustainability. Sumber energi panas Indonesia dapat kita temui di daerah dengan gunung berapi yang masih aktif. Hingga saat ini, Indonesia menempati posisi ketiga setelah Amerika dan Filipina. Dalam hal pemanfaatan energi panas bumi sebagai sumber energi di Indonesia sendiri, energi adalah salah satu kekayaan alam Indonesia yang terbarukan, ramah lingkungan, dapat mendukung pembangunan rendah karbon, dan juga sangatlah sustainable. Okay, thanks for presentation today. Anybody question? If you have a question, you can write in the group in the WhatsApp group, and maybe in this place also can. Oh, apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu itu greenhouse itu rumah kaca. Jawab saja. Oke, silakan dilanjut. Ya. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya kah? Silakan. Halo. Pada diem. Ada yang mau bertanya? Coba tadi ke Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rafiana Tasyarum from the book one. I want to ask. Kenapa? Asking Halo. about what the meaning of Suaranya agak keras. Saya nggak dengerin. what the meaning of greenhouse What the meaning of? gases? Greenhouse. Yes. Oke, greenhouse. Oke. Yes. Is it have the same means with the greenhouse effect? Thank you. Ya. What's the meaning of the greenhouse? Is it? Yes, and Halo. yes, it is. And the answer. Oh, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ropi. Apa yang dimaksud dengan gas kaca? Tia Priyatna. Ya, Priyatna. Ya, oke. Ya. Apa yang dimaksud dengan gas rumah kaca? Ya. Arti yang rumah kaca. Bu Ani, saya ngajar dulu sebentar, gas Bu rumah Ani. kaca Sorry. Bu Ani, saya ngajar. Allah ilaha illallah. Oke. Sebentar ya. Lanjut ya Bu, saya jawab ya. Ya, sebentar, Ya, Bu. sebentar aja. Halo, saya ngajar Bu Ani. Halo. Silakan. Sorry. Lanjut jawab ya Bu. Kan? Gas kaca dihasilkan dari kegiatan manusia sehari-hari ya. Namun sejak tahun 1950-an emisi gas kaca menjadi oksigen meningkat secara drastis yang disebabkan oleh semakin majunya industri yang berbanding lurus dengan konsumen energi. Sumber penghasil gas kaca
Nanti Bu, nanti. Sumber. Maaf ya Bu, agak berisik sambil kerja. Nggak apa-apa ya? Iya, silakan. Sumber penghasil gas kaca. Rumah kaca seringkali kita jumpai di sekeliling kita. Misalnya, menggunakan energi listrik, aktivitas menggunakan kendaraan bermotor, juga membakar sampah, bahkan dalam sepiring makan kita dapat ditelan sumber karbon yang merupakan penyumbang gas rumah kaca. Nasi dan sayuran berasal dari pertanian yang menggunakan pestisida. Daging berasal dari peternakan di mana kotoran hewan menghasilkan gas metana. Limbah makanan dari sisa makanan yang membusuk menghasilkan gas metana. Efek dari rumah kaca sejatinya dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi supaya perbedaan suhu antara siang dan malam tidak terlalu besar. Namun, efek rumah kaca yang berlebihan akan menyebabkan pemanasan global, di mana suhu bumi akan naik secara signifikan yang ditandai dengan hal-hal antara lain mencairkan es di kutub, rusaknya ekosistem, naiknya ketinggian permukaan air laut, dan perubahan iklim yang ekstrim. Sekian jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang mau bertanya? Halo? Thank you, Tia and Mas Rizaldi. Iya. Sorry. Ya, saya ingin pernah tahu dan sudah pernah lihat belum rumah kaca yang adanya di mana, Bang? Ini sudah ada yang tahu belum? Sudah ada yang pernah lihat belum di mana, di apa rumah kaca? Halo? Bisa dengar? Bu, tapi kalau lihat di Bisa. film udah. Ya, silakan. Rizal ya, Rizaldi. Siapa yang mau bicara nih? Siapa yang bicara ini? Halo? Belum Halo? secara real Bu, Iya. tapi kalau melihat secara di film-film udah biasanya Ya. tempat-tempat kaca di tempat pakai buat taruh tanaman. Iya. Ya, rumah kaca itu dibikin orang adalah untuk tanaman. Di Jepang dan Amerika kalau nggak salah itu sudah memanfaatkan rumah kaca. Maksudnya sih bagus ya, untuk supaya aman dan lain sebagainya tidak merusak tanaman. Tetapi dengan adanya pemanasan global, rumah kaca ini sangat signifikan. Kamu bisa membayangkan ya, nggak usah jauh-jauh, ketika lagi panas terik, coba kamu arahkan, ambil cermin ya atau kaca, arahkan ke matahari, apa yang akan terjadi? Maka panas akan menyebar kemana-mana. Itu satu. Yang ketika matahari sedang bersinar, kamu taruh juga kaca untuk di sinar matahari itu, maka pancaran sinarnya itu akan kemana-mana. Lihat, rumah kaca itu kalau dia tidak bagus karena hama dan menghambat hama dan lain sebagainya. Tetapi efek dari panasnya itu menyebarkan ke berbagai arah. Ya. Kalau kita lihat perkantoran-perkantoran yang sekelilingnya kaca, ya, emang kelihatannya aman di dalam karena dia pakai AC. Tetapi ketika panas terik, maka kaca itu akan memantulkan sinar mana-mana yang biasanya berakibat atau pun kemana-mana. Jadi rusak yang lain, ya. Orang yang membuat pertanian itu menggunakan rumah kaca memang secara ini bagus, ya, karena tanaman
tidak akan terganggu oleh ulat, tidak akan terganggu oleh lain-lain. Tetapi efek rumah kaca ini ketika matahari bersinar, maka kaca itu memantulkan sinar kemana-mana. Ya, ketika kaca itu memantulkan sinar kemana-mana, maka akan banyak sekali yang terdampak oleh panasnya biasan dari kaca itu juga merusak tanaman-tanaman yang lain. Juga merusak kondisi-kondisi alam yang lain, ya. Bayangkan saja kalau kaca itu lagi kembali, ya, sinarnya memantul kembali, kan banyak hal yang sifatnya negatif. Jadi semakin banyak rumah kaca, maka bumi itu akan semakin panas, ya. Kurang lebih itu. Karena saya pernah dulu melihat percobaan siswa ya di mana namanya di Jepang tempo hari itu begitu. Ya, jadi 10 kelompok berdasarkan unit. Nah, untuk minggu depan ya saya akan kembali ke kelompok 1, kelompok awal untuk mempresentasikan nanti materi yang saya berikan. Don? Mas Tri, Bu, Mas Tri tadi. Mas Tri atau Mas Doni yang nanya nih? Tadi Mas saya lihat ini. Iya, silakan, Mas Tri. Iya, tetap jadwalnya hari Kamis. Ini hari apa sekarang? Jumat. Kenapa? Tanggal 3 ada kegiatan apa? Tanggal 3 kita UAS. Ada kegiatan apa? Udah UAS. UAS, Bu. Iya. Tanggal 3 itu sudah UAS. Berarti minggu depan itu sudah tidak ada ini lagi, muka lagi. Ya udah. Oke, karena saya belum dapat jadwal. Jadi kalau minggu UAS, ya berarti saya beri kesempatan pada kalian kalau ada hal yang masih belum dimengerti dari teks itu, dari buku yang ada itu, silakan bertanya di WhatsApp group. Ya. Berarti minggu depan sudah. Today by reciting Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.